Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firda Oktayani. Jadi, kali ini saya dan teman-teman di kelompok saya akan menjelaskan tentang neuropsikologi atau bisa juga disebut dengan functional neurological disorder. Nah, di sini kami akan membahasnya dan dimulai dari pengertian serta penyebab yang akan dijelaskan oleh Abdul Basit, kemudian contoh-contoh yang akan disampaikan oleh Nadira, lalu mengenai diagnosa yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian, cara mengobati atau menanggulanginya yang akan dijelaskan oleh Indah Rahel, serta saran dan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Sharon. Dan yang terakhir, nanti juga akan ada beberapa himbauan yang akan disampaikan oleh Wayan nih. Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Basit Aswan dan kelompok 3 Psikologi Abnormal. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang definisi gangguan vagus fungsional dan apa penyebabnya. Gangguan vagus fungsional adalah gangguan di mana penderitanya merasakan rasa sakit pada tubuhnya namun tidak dapat dibuktikan secara medis. Biasanya penderita dengan gangguan ini merasakan pandangan mata kabur dan kebutaan permanen pada matanya. Penderita gangguan ini juga biasanya memaksakan dokter untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna membuktikan bahwa dia benar-benar merasakan gangguan vagus fungsional atau rasa sakit pada tubuhnya. Mayoritas penderita gangguan ini adalah wanita dibandingkan laki-laki. Adapun penyebabnya adalah depresi, cemas, trauma, dan stres. Pada DSM-5, gangguan ini disebut dengan gangguan neurologis fungsional, dan pada DSM-4, gangguan ini disebut dengan gangguan konversi. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke contoh ya nih. Jadi untuk contoh ini kita pakai kasus anak O yang dulu pernah ditangani oleh Sigmund Freud. Nah, ceritanya nih waktu itu ayahnya anak O lagi sakit. Nah, terus dia mengurusi ayahnya kan. Dia duduk di pinggir tempat tidurnya ayahnya yang sakit itu. Nah, saat itu anak O ini masuk ke dalam kondisi yang dinamakan waking dream. Waking dream itu adalah kondisi di mana kita mimpi, tapi kita nggak tidur, bangun tapi mimpi gitu kan. Nah, dalam mimpinya itu dia melihat seekor ular hitam besar yang mau menyerang ayahnya. Nah, anak O berusaha menghalangi ular itu kan, tapi tangannya nggak bisa digerakin, kebas seperti rasa gitu. Waktu dia lihat ke tangannya, ternyata jari-jarinya tuh udah berubah jadi ular-ular kecil serem gitu, kayak ular racun gitu. Nah, terus besoknya kan dia udah bangun nih dari kondisi waking dreamnya. Besoknya itu dia jalan-jalan di taman, dia ketemu sama bahan ranting di pohon yang kan betulnya misalnya ular ya. Jadi dia langsung keingetan tuh sama ular yang di mimpinya tadi itu. Nah, karena dahan ranting yang mengingatkan dia sama mimpinya tadi itu, jadinya tangan kanannya mati rasa lagi. Sejak saat itu, setiap kali dia ketemu objek apapun yang mengingatkan dia sama mimpinya dia tadi itu, dia bakalan ngerasain mati rasa gitu di tangan kanan tadi. Nah, kondisi ini berlanjut sampai seluruh tubuh bagian kanannya terasa. Padahal kalau diperiksain ke dokter ya, diperiksain ke zaman itu tabib dokter itu nggak ada apa-apa yang nggak normal sama fisiknya. Oke-oke aja gitu kan. Itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagnosa. Seorang dokter atau ahli kesehatan mental dapat membuat diagnosis gangguan konversi berdasarkan riwayat kesehatan orang tersebut dan pemeriksaan neurologis. Karena gejalanya bersifat neurologis, seringkali ahli saraf adalah orang yang membuat diagnosis. Ahli saraf dapat menentukan bahwa gejala fisik bukanlah bagian dari gangguan sistem saraf yang diketahui. Terkadang, tes tambahan dapat memperjelas diagnosis loh. Tes ini mungkin termasuk elektroensefalogram yang mengukur aktivitas listrik di otak, atau elektromiogram yang mengukur seberapa baik impuls saraf dilakukan melalui jaringan otot. Dokter juga mencoba untuk menentukan apakah ada stres atau konflik yang menjadi akar gejala, atau apakah ada gejala masalah kesehatan mental lainnya, seperti gangguan mood atau gangguan kepribadian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang durasi yang diharapkan. Gejala gangguan konversi biasanya tidak berlangsung lama. Umumnya, semakin cepat gejalanya dimulai, semakin cepat pula gejala itu hilang. Jika gejala muncul sebagai respons terhadap stres yang didefinisikan dengan jelas, gejala tersebut kemungkinan besar hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Gejala yang lebih parah seperti kelumpuhan atau kebutaan juga mungkin tidak berlangsung lama.
karena lebih sulit mempertahankan gejala yang secara signifikan mengganggu aktivitas sehari-hari. Gejala yang tidak terlalu parah seperti tremor atau gejala yang berulang dan terbatas seperti kejang dapat berlanjut atau datang dan pergi, tergantung pada keadaan orang tersebut. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai definisi, penyebab, contoh, dan diagnosa fungsional neurological disorder, sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengobati dan menanggulangi fungsional neurological disorder ini. Nah, cara mengobatinya ini tentu saja harus dengan orang yang sudah profesional. Cara mengobatinya terdiri dari 3 macam cara. Yang pertama adalah fisioterapi dan terapi okupasi. Fisioterapi dan terapi okupasi ini berguna untuk mengatasi adanya gangguan pada sistem gerak, kelumpuhan, kelemahan otot, dan mobilitas. Peningkatan bertahap dalam olahraga juga dapat mampu meningkatkan kemampuan fisik pada pasien. Yang kedua adalah terapi CBT atau yang kepanjangannya Cognitive Behavioral Treatment. Terapi CBT atau istilah lainnya terapi perilaku dan kognitif dapat mampu membantu pasien untuk menyadari adanya perilaku positif dan negatif, serta membantu melatih pasien untuk menghadapi kejadian yang menjadi trauma. Dan yang ketiga adalah mengonsumsi obat-obatan. Mengonsumsi obat-obatan seperti obat tidur, obat penghilang rasa sakit, obat anti epilepsi, dan antidepresan ini dapat mampu membantu pasien yang mengalami depresi abnormal serta menghilangkan rasa sakit pada pasien. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wayanus Budianto. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan neuropsikologis. Apa sih yang berkaitan dengan neuropsikologis? Salah satunya yaitu self-diagnosis. Apa sih self-diagnosis? Jadi, self-diagnosis adalah upaya penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti berdasarkan informasi yang didapatkan secara mandiri. Informasi dari mana? Di zaman sekarang ini banyak sekali informasi yang dapat kita temui. Salah satunya dari internet, dari radio, dari televisi, maupun dari majalah, maupun surat kabar. Saat mendiagnosis diri sendiri, masyarakat menyimpulkan suatu masalah baik psikologis maupun kesehatan fisik dengan berbekal informasi yang dimiliki. Ada beberapa dampak negatif dari mendiagnosis diri sendiri. Apa saja? Yang pertama yaitu penanganan gangguan mental yang tidak tepat. Yang kedua, mengkonsumsi obat yang tidak sesuai. Dan yang ketiga, dapat menimbulkan penyakit mental yang lebih parah karena tidak sesuainya penanganan terhadap gangguan mental tersebut. Jadi dari kelompok kami sangat menganjurkan untuk tidak men-self-diagnosis, dan mungkin untuk mendiagnosis diri kalian bisa pergi ke orang yang profesional seperti contohnya psikolog maupun psikiater. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai self-diagnosis. Terima kasih atas waktunya. Oke, kali ini saya akan memberikan sedikit kesimpulan terkait materi yang sudah disampaikan oleh beberapa teman saya tadi. Nah, kesimpulannya adalah gangguan neurologis fungsional ini itu di mana seseorang merasakan rasa sakit pada tubuhnya yang gejalanya itu seperti misalnya dialami kebutaan, pandangan mata kabur, ataupun kelumpuhan. Nah, namun ketika diperiksa secara medis tentunya, hasilnya menunjukkan bahwa sistem organ tubuh atau sistem sarafnya itu baik-baik saja. Nah, kenapa baik-baik saja? Karena seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, bahwa penyebab gangguan neurologis fungsional ini adalah terkait dengan masalah psikologis. Seperti misalnya orang ini bisa saja dia mengalami depresi, cemas, atau trauma. Nah, lalu selanjutnya adalah diagnosa dari gangguan ini seperti apa, bagaimana. Nah, ahli saraf biasanya akan memberikan tes tambahan, yaitu tesnya bernama atau biasa disebut elektroencephalogram.
ataupun juga bisa menggunakan tes elektromiogram. Nah, gejala ini apabila dia termasuk atau terkait dengan respon dari stres seseorang, nah dan tentunya definisinya jelas, maka gejala ini akan berlangsung dalam waktu yang singkat. Artinya tidak terlalu lama ya, sebentar. Nah, lalu pengobatannya seperti apa? Pengobatannya itu dapat melalui 3 hal. Misalnya yang pertama, fisioterapi dan terapi okupasi. Yang kedua ada CBT, terapi CBT ya. Yang ketiga mengonsumsi obat-obatan. Nah, tentunya untuk mengonsumsi obat-obatan ini tidak boleh sembarangan, harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh psikiater gitu. Oke, begitu kira-kira kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.